وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وبلغه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh berkah ini di penghujung tahun 2025 kita melaksanakan pengajian rutin, utamanya yang Ibu laksanakan setiap malam Rabu, yang kebetulan malam ini saya diajak membersamai sebagaimana yang rutin setiap minggu kelima. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita baca salat dan salam ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang dalam tanggungan kita, orang-orang yang berbuat baik dan yang pernah memberikan solusi dalam hidup dan kehidupan kita, serta orang-orang yang mendoakan kita, baik kita minta atau tidak kita minta, baik langsung di depan kita doakan atau di belakang kita, kesemuanya itu mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, tentunya di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ditambah melaksanakannya Sahibul Bait, yakni mendoakan ibunda almarhumah Hajjah Nurhayati binti Ibrahim Hasan yang telah berpulang ke rahmatullah 14 November 2025 beberapa hari yang lalu. 18 November 2025 yang lalu. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya, termasuk berkah doa kita malam ini, amin ya rabbal alamin. Ibu Ketua dan segenap pengurus yang saya hormati, Bapak Sahibul Bait beserta keluarga rumah ini yang kita hormati, dan ibu-ibu jamaah serta bapak-bapak undangan jiran tetangga yang dirahmati Allah yang saya hormati. Saya hanya kaitkan kajian kita malam ini antara akhir tahun dan ajal. Kenapa? Karena memang kebetulan kita sebagaimana saya katakan tadi mendoakan almarhumah. Ibu-ibu yang saya hormati, sesungguhnya Allah menyembunyikan 4 hal dalam 4 perkara. Ini saya kutip dalam kitab Sirajul Talibin. Innallaha akhfa arba'an fi arba'in. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 4 hal di dalam 4 perkara. Pertama, akhfarillahu fi ta'ati fala tatawahawanu fi syai'in minha fala'alla fihi ridha. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya pada saat atau kepada hambanya yang melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah. Artinya kita disuruh Allah beribadah, dan alhamdulillah insya Allah kita lakukan. Ibadah ini ada yang besar, ada yang kecil menurut pandangan manusiawi.
Contoh haji, ini termasuk ibadah yang besar. Dana, tenaga, waktu, bahkan pikiran dan seterusnya. Ada ibadah yang mungkin dalam tanda kutip sederhana. Bahkan ada yang terkesan sepele. Tapi kita tidak tahu. Memang Rasulullah sudah janjikan. Contoh al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Itu balasan haji. Tak ada yang pas lagi, tak ada yang cocok, tak ada yang pantas kecuali surga. Dan setiap orang pasti mengharapkan surga. Tapi ketika seorang melaksanakan ibadah haji itu, tidak ada jaminan ibadah yang dilaksanakan itu pasti diridhoi Allah. Bisa jadi kurang syaratnya, mungkin rukunnya, atau segala macam lah. Maka tak ada kita yang tahu yang mana ibadah kita yang diterima Allah. Allah sembunyikan itu. Kalaupun ada paling dugaan kita, karena ciri-ciri haji mabrur umpamanya ini. Tapi kepastiannya hanya Allah yang tahu. Memang Allah sembunyikan. Nah, tapi begitu pun jangan anggap remeh terhadap ibadah yang kecil, yang sederhana. Terkesan sederhana, tapi siapa tahu fala'allahu fihi ridha. Bisa jadi, barangkali, bisa saja disitulah letak ridha Allah. Apa yang sepele, mohon maaf. Yang paling ringan ketika kita berinteraksi, senyum. Terkadang orang ada modelnya maaf payah kali senyum. Padahal tanpa disadarinya senyum itu ibadah. Senyum itu ibadah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum terhadap saudaramu itu sedekah. Terkadang mohon maaf, awak senyum, dia tetap cemberut. Maka saya suka meneliti. Meneliti itu penelitian sederhana. Kalau ada orang sulit senyum, ada dua hal yang saya perhatikan. Pertama bawaannya lah, secara psikis. Yang kedua dia punya sakit yang dideritanya. Ada berapa orang, mohon maaf, naudzubillah, ada satu dua yang saya perhatikan, jualan dia senyum pun payah, belakangan bangkrut. Maaf, maka hati-hati yang jualan lah. Ini penelitian saya, tidak bisa diapakan kali, tapi itu yang saya, bukan penelitian lah ya, saya perhatikan. Yang kedua payah senyum itu, mohon maaf, ada yang sakit disembunyikannya. Kalau perintah senyum dia tak senyum, silakan baca. Hati-hati. Kalau ada model begitu yang pernah saya perhatikan, silakan. Masuk aja. Kalau ada orang yang walaupun kita senyum dia tidak senyum, berinteraksi, itu saya pernah perhatikan, tak berapa lama meninggal. Ini bukan saya buat. Kenapa? Karena memang bahkan ada, mohon maaf, senyum kita kayak marahan sama kita. Senyum kita, berita kita apa anaknya, biasakan gitu kan. Orang tua itu kalau anaknya kita dekati, maaf, kita ramah-ramahi, paling tidak orang tuanya itu walaupun tak suka dia, dipaksakan dia senyum. Kan begitu. Ini walaupun kita ramah-ramahi anaknya, tetap tak senyum. Rupanya dia baru digimbal lakinya, tahu gimbal? Benci dengan orang. Rupanya karena dia anggap semua sifat laki-laki itu mirip dengan sifat suaminya. Saya perhatikan itu. Kalau penelitian hebat kan lah, saya perhatikan. Hati-hati. Padahal senyum bagian dari ibadah. Maka orang ibadah jangan anggap remeh. Oh, itu oke lah. Yang dalam riwayat, mohon maaf. Dalam riwayat ada seorang yang tidak bisa menjaga harga dirinya. Izin Pak, saya berbaik sekalian saya terjemahkan karena kurang etis. Pelacur, mohon maaf. Selanjutnya saya katakan orang tidak bisa menjaga harga dirinya. Karena terkadang saking halusnya bahasa saya, mungkin ibu tak bisa menangkapnya kan, maka diterjemahkan sekali. Kalau ada ibu bahasa saya halus tak bisa menangkapnya, saya maklum. Karena kan ibu kan kurang halus. Wajar aja nggak bisa. Tapi biasanya kalau kita bisa lah. Suatu kali dalam riwayat
Dia haus. Akhirnya dia minum. Setelah dia minum, dia naik ke atas. Begitu naik ke atas, mau naik, nampaknya, mohon maaf, kalbun menjulur-julurkan lidahnya. Iya. Hampir semua kita tahu. Ibu mana tolong jawab? Cuma tersinggung aku, Bu. Ditunggu ibu tua. Maaf, bercanda. Akhirnya dia tahu bahwa kalbun ini pun haus seperti bagaimana hausnya dia. Dia ambilkan air, lalu dia kasih kalbun tadi minum. Dalam riwayat, Allah redha, digambarkan Allah redha terhadap apa yang dilakukannya, maka Allah memberikan taufik. Allah buka hatinya untuk bertaubat. Jadi jangan anggap remeh. Ngasih minum kalbun saja Allah beri hidayah sehingga terbuka pintu hatinya untuk bertaubat. Silakan. Masuk aja, Bu, masuk. Baris tiga. Baris tiga. Masuk aja. Silakan. Iya, enggak apa-apa. Masuk aja. Masuk. Bung, sama Bung, biar terang, Bung. Oke. Jangan anggap remeh terhadap ibadah walau sekecil apapun. Termasuk contoh tadi hanya mengasih minum kalbun. Itu pun ketika Allah redha terhadap itu, Allah buka pintu hatinya. Untuk apa? Untuk bertaubat. Makanya ulama kan berbeda pendapat itu. Mana lebih dahulu seorang bertaubat baru datang penerimaan Allah atau hidayah Allah, atau hidayah Allah dulu datang baru bertaubat? Terjadi perbedaan pada para ulama. Umumnya kita berpikir taubat dulu seseorang baru Allah terima. Tapi ulama lain berpendapat justru Allah sudah membuka hidayahnya, maka terbukalah hatinya untuk bertaubat. Kalau kita contohkan ke riwayat ini, ternyata Allah buka pintu hidayah kepadanya sehingga terpikir dia mau mengasih minum kalbun. Allah buka pintu hidayahnya, maka dengan itulah Allah menerima taubatnya. Bayangkan, ngasih minum kalbun saja bisa Allah buka pintu hidayah. Atau Allah buka memang pintu hidayah, lewat itu terbuka hanya untuk mengasih minum kalbun. Bayangkan bagaimana Pak Haji kalau sempat mengasih minum Ustaz. Bercanda. Alhamdulillah, insya Allah. Tapi jangan pernah gara-gara itu terus. Ini bukan. Ini hanya canda. Jadi apa namanya itu? Baik. Jangan anggap remeh. Yang kedua, dan Allah menyembunyikan wa akhfa ghadabahu fi ma'siyati fala tahqiranna fi syai'an minha fal'allahu fi taghdahu. Allah sembunyikan murkanya kepada hambanya ketika hambanya berbuat maksiat. Maka jangan remehkan maksiat sekecil apapun. Siapa tahu fala'alla, maka bisa jadi barangkali disitulah letak murka Allah. Ada orang berbuat dosa besar, bisa jadi dia menyadari tapi dia kerjakan juga karena dia tahu itu dosa besar, dan dia tahu itu dosa besar walaupun dikerjakan juga, Allah masih tahan marah Allah. Tapi ketika seseorang itu berbuat dosa kecil, malah terkesan diremehkannya karena dia meremehkan. Tadi besar, tapi dia sadar itu besar. Ini tidak, dia tahu kecil sehingga diremehkannya, meremehkan. Maka bisa jadi disitulah justru letak redha Allah. Maka jangan remehkan terhadap maksiat walau sekecil apapun. Siapa tahu disitulah justru letaknya murka Allah. Ibu-ibu, orang tua kami, saudara-saudara, bapak-bapak yang saya hormati.
Yang ingin saya tambahkan begini. Saya tanyalah kira-kira gambarannya. Ini tidak boleh kita justifikasi. Ini sekedar contoh. Saat ini kan kita masih melihat saudara-saudara kita di berbagai tempat mendapat musibah. Musibah itu ada kalanya, maaf, ujian. Ada kalanya bala. Kan begitu kira-kira? Musibah yang terjadi ini jangan kita katakan bala. Kita muhasabah, kita anggaplah musibah ini sekedar ujian. Hanya Allah yang tahu. Tapi ciri-ciri bala begini berdasarkan keterangan ulama-ulama yang juga berdasarkan Al-Quran. Kalau ada musibah pertama yang bisa dikategorikan bala, pertama sifatu jama'iyah. Yang kena itu orang banyak. Jadi kalau ada musibah yang kena orang banyak, itu ciri-ciri bala. Jangan katakan bala. Ini sekadar muhasabahnya pula ini. Ini kan akhir tahun ini. Ini akhir tahun. Kita muhasabah. Makanya ini cerita muhasabah. Ciri-cirinya jangan apalagi tunggu aja. Mentang-mentang saya bilang tadi, saya hanya bercanda. Mohon maaf saya hanya bercanda. Baik. Ciri-ciri bala itu pertama sifat jama'iyah. Yang kena itu banyak. Mohon maaf berdasarkan informasi yang saat ini terjadi itu sudah lebih 1.000 orang. 1.000 banyak itu sudah. Yang kedua, setelah yang kena itu banyak, ciri yang kedua, maji'uhu fuja'ah. Datangnya, maaf Ibu. Repot kan jadi pagi. Udahlah. Udah banyak udah. Udah. Maji'uhu fuja'ah. Datangnya tidak diprediksi. Artinya datangnya tiba-tiba. Kalau cuaca buruk itu sudah diprediksi BMKG. Hujan bla bla bla. Tapi tidak ada diprediksi sebelumnya bahwa balok-balok di kampung kami, balok namanya itu apa itu? Yang bahasa Indonesia apa? Kayu-kayu besar tuh. Gelondongan. Nah, balok itu kan. Nah, tapi ibu jangan bilang waktu bilang balok dia tengok saya. Mudah-mudahan saya tersinggung sekarang. Balok-balok itu, gelondongan-gelondongan itu sampai ratusan atau ribuan anyut, bisa kampung hilang, bisa ini. Kan tidak ada yang memprediksi. Sifatuhu jama'iyah maji'uhu fuja'ah. Kok ternyata datang tiba-tiba saja? Ini ciri-ciri bala. Tapi jangan katakan bala, tidak etis. Hanya muhasabah, kita jangan tahu. Karena tahun yang lalu juga kalau nggak silap ada kejadian tanggal 26 ya. Tahun ini tanggal 27 apa? Kira, hah? 26 juga ya? Ah, lebih kurang lah. Maju fuja'ah, datangnya tiba-tiba. Yang ketiga, waktu terjadinya waktu pagi, duha. Di mana manusia wahum yal'abun, kata Allah, dalam keadaan sibuk bermain. Maksud bermain ini urusan duniawi. Yang keempat, terjadinya bayatan wahum na'imun. Waktu malam di saat orang tidur. Orang terlena tidur, tiba-tiba datang. Kemudian, kalau tidak dalam bentuk, mohon maaf, saya tambahkan, kalau tidak dalam bentuk air, maaf, gempa. Nah, kalau ada musibah seperti ini pertanda, bukan pertanda, maaf, ini ciri-ciri bala. Tapi Bu, secara etika, jangan katakan apa yang terjadi itu bala. Kita tetap beranggapan, berhusnuzon itu
ujian, musibah dalam bentuk ujian kepada kita rakyat Indonesia. Kalaupun ternyata ada datang bala, jangan heran orang baik juga kena. Kenapa? Bala kepada orang fasik bentuknya sama. Kalau kena orang baik, berarti itu ujian bagi orang baik. 2. Maka jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh dengan maksiat kecil. Siapa tahu justru ada orang mengerjakan maksiat kecil, dia remehkan. Saya tidak mengatakan itu hal yang kecil, tapi dibanding dengan ribuan yang sudah ditobang tadi, banyak orang tak tahu dibanding dengan ada mengkaitkan di WA, dia kan di internet. Penyebabnya salah satunya apa? Karena ada orang, anak muda nginap di masjid lalu dipukuli, bahkan sampai kalau kita banding-bandingkan sebenarnya nyawa satu orang hakikatnya kan membunuh semua orang itu kan, begitu kata Al-Quran kan. Terus dibandingkan secara logika dengan ribuan pohon hutan hektaran yang di apa itu kan mirip-mirip, mana yang lebih dahsyat? Sepintas orang mengatakan yang lebih dahsyat itu membuat utang. Kenapa? Ini kan nyawa, memang ini sekedar perbandingan ya, bukan kepastian. Memang, tapi kan maksud orang tua hanya memukul. Dan maaf, banyak mungkin sebelum peristiwa itu meninggal dia, banyak orang yang justru membela, mungkin ya. Artinya bukan membela, membenarkan. Ya wajarlah, kenapa pula tidur di masjid umpamanya? Bisa jadi ya, kita tidak boleh memastikan. Bisa jadi. Sehingga seolah-olah sepele. Bahkan apa? Karena mungkin ada yang berpikiran, ya orang pula tidur dia masih pun ke tempat tidur, kira-kira begitu kan? Bisa jadi orang berpandangan begitu. Tapi ketika menggondol hutan, sopakan orang bawah itu. Tapi ternyata dibanding yang mungkin saja dianggap orang ini lebih ngeri dari yang memukul tadi, tapi justru memukul karena dianggap kecil, justru mungkin karena itulah Allah mah. Tapi bukan itu ya, kita hanya muhasabah sekali lagi. Bisa jadi, bisa jadi. Yang ketiga, sesungguhnya Allah menyembunyikan walinya kepada hambanya. Maka jangan anggap remeh terhadap seseorang. Siapa tahu dia itu wali Allah. Ibu-ibu, dalam Islam Rasulullah mengatakan orang tua itu, anak muda disuruh menghormati orang tua, dan orang tua disuruh menyayangi yang lebih muda. Kata Rasulullah, bukanlah umatku kalau tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Artinya saling hormati, jangan meremehkan. Di kitab lain pernah saya baca begini, hikmah. Kenapa orang anak muda disuruh? Kenapa itu dari segi hikmahnya, bukan penyebab. Karena pertanyaan kenapa ini ada dua jawabannya. Bisa penyebab, bisa hikmah. Ini hikmah. Kenapa atau apa hikmahnya? Supaya lebih jelas. Apa hikmahnya orang anak muda disuruh menghormati yang lebih tua? Karena secara umum orang tua lebih banyak ibadahnya. Secara umum. Kenapa orang tua disuruh menyayangi, menghormati yang lebih muda? Karena yang lebih muda itu lebih sedikit dosanya. Itu hikmahnya. Kita hormati yang lebih tua dari kita, kenapa lebih banyak ibadahnya? Kita kan mesti menghormati orang yang lebih banyak ibadahnya. Sebaliknya, orang tua menyayangi yang muda, menghormati yang muda. Kenapa? Karena yang muda ini lebih sedikit dosanya. Jadi jangan anggap lebih hebat kita dari yang muda, itu tidak. Anak muda itu lebih sedikit dosanya. Orang tua itu bisa jadi lebih banyak, tapi di secara umum, Bu. Jangan nanti Bu pula mengkritik. Oh, aku sih kecil dosa Ustaz. Dari mana tahu? Belum pasti. Terkadang sedikit tapi besar. Kan bisa jadi. Makanya mohon maaf, nanti di akhirat kan setelah dihitung ditimbang kan? Setelah dihitung ditimbang. Kenapa? Terkadang tak selamanya yang banyak itu lebih
berat. Terkadang yang banyak itu lebih ringan. Sekarang ini logika aja nih. 2 goni kapas dengan segoni beras, mana lebih berat? Beras. Lebih berat kalau diangkat kan. Kalau ditimbang belum tentu juga. Jangan-jangan lebih berat kalau diangkat atau kalau dihitung. Pasti terkadang beda dengan yang ditimbang. Intinya ditimbang, mohon maaf, lebih terkadang bisa lebih berat, tapi bisa jadi yang banyak itu lebih ringan. Kalau payah saya menyampaikannya karena surah azan ini, jadi terpikir saya, gini aja lah Bu. Tapi jangan ketawa, singgung aku. Ada anak muda 3 orang, ditimbang dengan saya 1 orang. Nah, itulah ketawa ibu, padahal udah bilang jangan ketawa. Anak muda itu 3 orang, dibanding saya berapa barang lebih banyak? Yang 3 orang. Karena jumlah. Begitu ditimbang, aku 125 kilo, yang 3 dia hanya 75 kilo. Artinya tak selamanya lebih banyak, itu sekadar ilustrasi ringan. Maka di akhirat nanti, setelah memastikan supaya membuktikan Allah adil, ditimbang dan dihitung. Dihisab, dihitung, dimizan, ditimbang. Sudah jelas bahwa banyak dosanya, berat dosanya, masuk neraka. Sejelas lebih berat pahalanya, lebih banyak pahalanya, masuk surga. Akhirnya begitu ilustrasimu. Udah aja sedikit lagi. Kan begini Pak pengajiannya Pak, kalau giliran saya begitu. Apa yang panjang? Yang terakhir, Allah menyembunyikan waktu kematian seseorang. Maka bersiaplah. Fasta'id lahu. Kata kitab ini, maka bersiaplah. Siapa tahu justru datangnya tiba-tiba. Kira-kira itu bahasa bebasnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kematian ini sampai hari ini tidak ada yang tahu kapan seseorang itu mati. Mohon maaf, izin Pak Haji. Ada orang meninggal sebelum sakit. Ini pernah saya bahas, saya ulang sedikit aja. Ada orang meninggal sebelum sakit, ada orang meninggal mendadak. Tapi yang sakit itu pun tak tahu dia kapan dia matinya. Kenapa? Itu dirahasiakan Allah. Dulu pernah saya sampaikan ke rumah ibu yang mandu, ibu siapa lupa saya. Mana lebih baik meninggal mendadak atau meninggal setelah sakit dulu sekian lama? Hakikatnya Allah yang tahu. Ini hanya logika untuk meningkat apa saja, untuk meningkatkan ibadah. Kalau dia orang baik kian, meninggal mendadak, ada kalanya lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah soleh kian. Tapi orang yang fasik, yang banyak dosanya, meninggal setelah sakit lama, itu terkadang lebih baik. Kenapa? Allah beri kesempatan dia untuk bertaubat. Jadi ibu, mohon maaf, mana mau meninggal mendadak tuh? Atau sakit dulu? Yang mana tidak? Tak mungkin. Mana-mana enggak. Nah, tak mungkin. Untuk sekarang kau dulu. Kalau saya menjawabnya, karena saya buat pertanyaan, maka saya biarkan jawabannya. Mana yang terbaik menurut ilmu Allah? Mana yang terbaik menurut ilmu Allah? Yang penting kan kita menurut ilmu Allah baik, itu yang kita harapkan. Baik. Jadi kematian itu juga dirasakan Allah. Nah, di mana muhasabahnya? Ini muhasabah akhir tahun. Kami Departemen Agama ibu yang di Depak ini kan dianjurkan juga ini malam di masjid-masjid muhasabah. Makanya kita pakai video juga ini, bukti kira-kira gitu. Kalau perlu bukti. Rasulullah mengatakan di kulli syai'in husnul. Fa husnul ummati ma baina sittin ila sab'in. Segala sesuatu punya batas akhir. Batas akhir umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dalam hadis lain, dalam ucapan Rasulullah yang lain hanya sedikit melebihi itu. Artinya umat Rasulullah sampai kiamat rata-rata 60 sampai 70 tahun. Memang ada yang lebih, tapi dibanding dengan umat Muhammad, umat Rasulullah sampai kiamat akhir zaman itu masih sedikit yang melebihi dari rata-rata tadi. Jadi tadi almarhum yang akan diterawahkan ini, almarhumah yang diterawahkan ini umur 68. Kurang 20 hari. Persis antara 60 sampai 70 tahun. Rata-rata kita begitu, insya Allah. Mudah-mudahan ada lebih, amin. Tapi ini rata-rata. Kalau ada ibu-ibu umur sekarang mohon maaf
69 tahun, berarti 360 hari lagi lah. Potong 2 bulan lagi sudah puasa. Berarti tinggal sekian 9 tahun sekian lagi. Artinya cukup singkat. Dipersingkat lagi. Kalau 60 tahun Muribu tuh, mohon maaf, paling 2 kali pemilu lagi. Hari ini terpilih Prabowo, akan datang terpilih Anies. Selesai. Cukup singkat. Saya tidak bermaksud apa. Maksud saya memang bahasanya ringan. Tapi ingin mengajak kita bahwa betapa hidup itu singkat. Saya mohon maaf, sampai sekarang terkadang menangis saya, Bu. Kegagalan saya yang paling sampai sedih saya rasakan apa? Ketika tidak bisa berangkat ke Mesir. Mohon maaf, bukan apa ya. Rektor sudah memanggil saya. Bahkan guru-guru saya sudah mengucapkan selamat. Guru-guru saya sudah mengucapkan selamat. Ada yang mengucapkan selamat. Begitu mau ujian, disampaikan kepada saya, siapkan uang 30.000 karena mau ujian. Maaf, asalkan ujian dulu saya lihat, asalkan ujian pasti lulus. Karena memang dipilih. Saya masih itu dari Fakultas Sosiologi kalau nggak silap. 3 orang akan dari UNIPA. Ternyata 2 itu berangkat. Saya karena tak ada duit, tak jadi berangkat. Itu yang paling saya kesalkan. Tapi sampai sekarang perasaan saya masih baru itu. Maka kalau bercerita orang, saya terkadang kecil hati. Orang berangkat ke Mesir, awak yang sudah maaf, bahkan ada guru kami, almarhum Ustaz Abdul Aziz masih hidupnya, apa dia katakan? Kalau Inta, dulu mengatakan engkau itu Inta. Kalau Inta mau berangkat, bilang sama saya, nanti saya carikan jajan. Jajan itu artinya uang pegangan. Itu baru rasanya. Ternyata sekarang masih saya rasakan itu, kayak baru terjadi. Tak tahu sekarang sudah 55 per 125 kilo. 55 maksudnya umur, 125 artinya berat badan. Tak terasa, mulai sakit. Saya mohon maaf. Sakit saya apa? Sakit saya asam urat, terus terang. Asam urat. 2 seminggu yang lalu, mohon maaf kalau kurang etis bahasanya. Betongkat saya di rumah. Ke kamar mandi betongkat. Datangkan saya di kantor tua. Apa katanya? Apa sakit Ustaz? Asam urat. Minum saja daun kelor tadi. Daun kelor saya bilang. Tapi nggak saya openkan. Iyalah, saya bilang aja nih. Rupanya pergi ke tempat kakak ipar saya. Abang sepengambilan saya itu mengambilkan daun kelor untuk istrinya. Aku pede, aku ambil. Begitu untuk aku. Aku ambil. Makasih bang, aku bilang. Belakangan aku baca, rupanya istrinya. Tapi kan daun kelor diambil pula dipetik, tidak ada masalah. Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Tidak ada yang bengkak lagi. Kalau dulu tidak bisa berjalan. Dan maksud saya apa? Ternyata umur itu tidak terasa. Tak terasa. Yang tadinya segar bugar, berjalan kokoh, gagah, ternyata tak terasa. Maka inilah di antara muhasabah kita malam ini di akhir tahun. Di kulli syai'in yasadun wa yasadu ummati ma baina 60 ila 70. Segala sesuatu punya batas akhir. Batas akhir umur umatku kata Rasul antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang melebihi itu. Ternyata malam ini yang kita doakan pun insyaallah keluarga dari Sahibul Bait almarhum Ibu Nur Hayati binti Ibrahim Hasan juga berpulang ke rahmatullah. Persis seperti ucapan Rasul, yakni antara 60 sampai 70 tahun, yakni 68 tahun kurang 20 hari. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin kama qulta fi kitabikal Qur'anil 'azim la'allakum tattaqun. Allahumma ij'alna minasy syakirin
كما قلت في كتابك القرآن العظيم لعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا من الراشدين والمرشدين كما قلت في كتابك القرآن العظيم لعلهم يرشدون. اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا واجعلنا في عيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. يا الله يا باقي طيل أعمارنا يا الله وأعمار بناتنا وأولادنا وصعد جسادنا وقي أبداننا ومن الخير أقربنا وعن الشر أبعدنا واسمع نداءنا تقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين ووسع رزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا إنك أنت خير الرازقين. اللهم اغفر لنا ولهذه الجماعة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وسع رزقنا يا الله في السنة الآتية. اللهم وسع رزقنا يا الله في السنة الآتية يا رزاق يا واسع الأرزاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولصاحب هذا البيت. اللهم اغفر لنا ولصاحب هذا البيت. اللهم اغفر لنا ولصاحب هذا البيت وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام وأتم نيتهم وتقبل ضيافتهم وارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين. خصوصا لأمتك si Hajjah Nur Hayati binti Ibrahim Hasan wa anta a'lamu bi ismiha wa ghaniyun an 'adabiha wa anta a'lamu bi ismiha wa ghaniyun an 'adabiha. Allahumma ighfir laha warhamha wa 'afiha wa'fu 'anha wa akrim nuzulaha wa wasi' marhalaha wa ighsilha bil ma'i ath-thalj wal barad wa naqqiha min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilha daran khayran min dariha wa ahlan khayran min ahliha وزوجا خير من زوجها ومالا خير من مالها وادخلها الجنة يا الله وأعوذها من عذاب القبر وكسرته من عذاب النار. اللهم لا تمنع لقاءها بأهلها يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسوله أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.